Halo sahabat pendidik dan pendidikan Indonesia. Bagaimana bisa negara Jepang yang dulu lantap tahun 1945 mampu bangkit dengan cepat dan sekarang menjadi negara maju? Untuk mengetahuinya, mari kita simak video kali ini. Negara Jepang sebagai negara maju. Kondisi fisik Jepang. Letak Jepang. Negara Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatannya berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Dataran Jepang relatif kecil, hanya sekitar 20% wilayah Jepang yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas penduduk, karena 80% lainnya wilayah yang terdiri dari pegunungan. Negara Jepang terdiri dari 4 pulau utama, yaitu Pulau Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Pulau Hokkaido adalah wilayah Jepang paling utara, yang merupakan pulau kedua terbesar di negara ini. Karena Pulau Hokkaido adalah pulau paling utara, maka suhunya relatif rendah sepanjang tahun. Pulau Honshu adalah pulau terbesar di Jepang, dan juga merupakan pulau terbesar ke-7 di dunia, yang menjadi pusat politik, industri, ekonomi, dan budaya Jepang, dan juga merupakan rumah bagi sekitar 80% penduduk Jepang. Kyushu adalah pulau terbesar ketiga di Jepang, yang terletak di bagian selatan dan barat dari keempat pulau utama di Jepang. Geografi Pulau Kyushu sangat bergunung. Di sini terdapat gunung berapi aktif terbesar di Jepang, Gunung Aso. Karena banyaknya gunung api di pulau ini, maka terdapat banyak pemandian air panas yang terkenal di seluruh Jepang, bahkan di dunia. Pulau Shikoku. Shikoku adalah pulau terkecil dari pulau Jepang. Shikoku adalah pulau terkecil dari pulau-pulau utama Jepang. Walaupun pulau ini mungkin kecil, tetapi penuh dengan tempat wisata dan budaya, maupun sejarah. Di sini adalah tempat ziarah terkenal bagi umat Buddha dari seluruh dunia. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara, dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 bujur timur. Dilihat dari suhunya, pada musim dingin, suhu udara Jepang antara minus 7 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius. Pada musim panas, suhu udara antara 21 derajat Celcius sampai dengan 27 derajat Celcius. Di Jepang, satu tahun terbagi menjadi 4 musim. Musim semi dimulai bulan Maret sampai Mei, musim panas dimulai bulan Juni sampai Agustus, musim gugur September sampai November, musim dingin bulan Desember sampai Februari. Musim semi adalah musim yang nyaman untuk beraktivitas karena suhu dingin mulai berkurang dan udara perlahan menjadi hangat. Meskipun angin kencang seringkali bertiup, musim semi merupakan musim terbaik berwisata. Pemandangan yang melambangkan musim semi Jepang adalah bunga sakura. Musim panas. Musim panas di Jepang bukan hanya matahari yang bersinar kuat dan suhu udara yang meningkat, tapi juga punya karakteristik kelembapan yang tinggi. Pada musim panas, biasanya di tepi pantai dan di tepi sungai diselenggarakan pertunjukan kembang api. Langit malam yang gelap pun dihiasi warna cerah dari kembang api yang ditembakkan ke udara. Musim gugur. Saat memasuki bulan November di Tokyo, daun-daun pada jenis pohon yang merangas berubah menjadi warna merah dan kuning. Kita akan dapat menikmati suasana perubahan tersebut di gunung atau di barisan pohon di jalan-jalan kota. Selain itu, pada masa ini diselenggarakan juga beragam acara kebudayaan. Musim dingin Jepang memasuki bulan Desember. Suhu udara semakin menurun dan kita bisa merasakan dinginnya udara. Mulai sekitar akhir bulan Desember, suhu menjadi amat dingin. Tidak jarang suhu di bawah titik beku terjadi pada bulan Januari sampai awal Maret. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satunya merupakan gunung tertinggi yang juga menjadi ikon
di Jepang, yaitu Gunung Fuji, yang mempunyai ketinggian 3.776 meter dari permukaan laut. Selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga terkenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Hal tersebut dikarenakan Jepang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik bumi, yaitu lempeng Pasifik, Eurasia, Filipina, dan Amerika Utara. Aktivitas dari lempeng-lempeng tektonik tersebut membentuk gunung-gunung berapi yang aktif. Kepulauan Jepang merupakan bagian dari lingkaran api Pasifik, sebutan untuk sejumlah gunung berapi yang mengelilingi Samudra Pasifik. Jika gempa bumi terjadi di bawah atau dekat laut, maka dapat memicu gelombang pasang yang disebut dengan tsunami. Pertumbuhan penduduk Jepang. Jumlah penduduk Jepang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Per 1 Oktober 2020, jumlah penduduk Jepang tercatat sebanyak 126.226.568 jiwa. Jumlah ini diketahui berkurang sebanyak 868.000 dibanding survei sebelumnya 5 tahun yang lalu. Artinya, pertumbuhan penduduk dalam 5 tahun terakhir adalah minus 0,7%. Penurunan jumlah penduduk ini dikarenakan jumlah kematian lebih tinggi dibandingkan jumlah kelahiran. Penurunan angka kelahiran di Jepang dipicu pria dan wanita Jepang kurang minat untuk menikah karena mereka sibuk dengan karirnya masing-masing. Namun Jepang adalah negara dengan usia harapan hidup tertinggi di dunia. Untuk pria, usia harapan hidupnya 80 tahun. Sedangkan untuk wanita, usia harapan hidupnya 85 tahun. Tingginya angka harapan hidup dapat dicapai negara matahari terbit ini berkat fasilitas kesehatan yang lengkap dan canggih. Tersedianya layanan kesehatan untuk manula. Selain itu, kebiasaan masyarakat hidup bersih dan disiplin, serta pola hidup sehat. Bangsa Jepang sangat terkenal sebagai bangsa pekerja keras dan disiplin. Mereka mencurahkan segenap perhatian dan komitmennya untuk pekerjaan. Tidak heran jika kualitas hasil pekerjaannya diakui sangat tinggi. Karena itulah mereka menjadi negara terkemuka dalam bidang industri dan perdagangan, walaupun sumber daya alamnya terbatas. Semangat atau etos kerja dikenal sangat tinggi dan tidak lepas dari beberapa prinsip yang dipegang teguh oleh mereka dalam bekerja. Yang pertama, prinsip samurai. Prinsip ini mengajarkan harga diri, pantang menyerah, dan setia. Seorang samurai sangat loyal dan total terhadap tanggung jawabnya. Bahkan dia rela untuk melakukan bunuh diri atau yang dikenal dengan sebutan harakiri ketika merasa telah gagal menunaikan tanggung jawabnya untuk menjaga kehormatan dirinya. Prinsip hidup orang Jepang ini telah diwariskan secara turun-temurun, maka tidak perlu heran jika masyarakat Jepang dikenal dengan totalitasnya dalam bekerja. Yang kedua, prinsip Kaizen. Prinsip Kaizen adalah prinsip yang sangat menekankan pentingnya tepat waktu atau sesuai jadwal dalam bekerja. Jika tidak, akan terjadi keterlambatan sehingga perusahaan dan konsumen akan mengalami kerugian. Intinya, waktu dan biaya harus optimal untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Namun, jika seseorang mengalami keterlambatan, yang harus dan perlu dilakukan adalah sesegera mungkin meminta maaf. Budaya Kaizen. Budaya Kaizen adalah budaya kerja yang kreatif dan inovatif serta produktif. Prinsip Kaizen ini mengajarkan tentang untuk terus belajar dan berusaha. Caranya adalah dengan senantiasa mengedepankan nilai-nilai kreatif, inovatif, serta produktif. Bagi orang Jepang, jangan pernah meremehkan hal sekecil apapun. Yang keempat adalah prinsip Bushido. Prinsip ini merupakan semangat kerja keras tak kenal lelah dalam belajar dan bekerja. Dari beberapa prinsip dan budaya kerja orang Jepang, prinsip Bushido adalah prinsip yang paling fundamental. Bushido memiliki arti kesatria. Adapun Bushido adalah prinsip tentang semangat kerja keras serta loyalitas yang didasarkan pada budaya samurai. Agama. Penduduk Jepang terdiri dari beberapa etnik.
tetapi yang dominan adalah etnik Jepang. Sedangkan etnik yang lain yang mendiami Jepang adalah etnik Korea, Cina, dan yang lainnya. Agama yang dianut terdiri dari agama asli Jepang, yaitu agama Shinto yang terdiri dari 83,9%, agama Buddha 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya sebanyak 7,8%. Persentase totalnya mencapai 100%. Sebagian penduduk Jepang selain menganut agama Shinto, mereka juga sekaligus menganut agama Buddha. Bentuk pemerintahan Jepang. Negara Jepang menganut monarki konstitusional. Monarki konstitusional di Jepang dapat diartikan bahwa Kaisar Jepang memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. Di Jepang sendiri, Kaisar merupakan kepala negara yang ditetapkan sebagai simbol negara, terutama dalam urusan diplomatik dengan negara lain. Di sisi lain, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan beberapa anggota yang dipilih dari Parlemen Jepang. Dapat diartikan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Negara Jepang merupakan negara yang seringkali melakukan pergantian Perdana Menteri. Namun, pergantian tersebut tidak mempengaruhi kondisi dalam negerinya, karena pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing. Kelebihan Jepang dibandingkan negara lain adalah hampir tidak pernah terjadi demonstrasi hingga kerusuhan besar yang menimbulkan banyak korban. Dengan demikian, Jepang menjadi salah satu negara yang aman di dunia. Kondisi ekonomi. Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Karena itu, Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Hasil tambang dari dalam negeri sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Pendapatan per kapita Jepang pada tahun 2020 $40.165 US. Industri ekspor utama Jepang adalah otomotif, elektronik, komputer, dan baja. Industri penting lainnya dalam ekonomi Jepang adalah petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, dan juga tekstil. Selain sektor industri, sektor pertanian juga merupakan penunjang ekonomi Jepang. Walaupun hanya 12% dari luas daratanya di Jepang bisa dipergunakan untuk pertanian, tetapi hasilnya termasuk memuaskan. Besarnya hasil pertanian ini didukung oleh kesuburan lahan pertanian karena tanahnya yang mengandung abu vulkanis. Di samping itu, penggarapan lahan pertanian dilakukan secara intensif dengan didukung teknologi yang maju. Sektor pertanian adalah sektor yang diproteksi pemerintah dan menerima subsidi dalam jumlah yang besar. Selain industri dan pertanian, sektor perikanan juga mampu mendongkrak pemasukan devisa negara Jepang. Jepang menempati urutan kedua di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok. Beberapa faktor yang menyebabkan majunya perikanan laut di Jepang antara lain: yang pertama, pengaruh pertemuan arus panas atau yang disebut dengan Kuroshio dan arus dingin atau Oyashio yang menyebabkan laut Jepang kaya akan ikan. Yang kedua, banyaknya teluk di kepulauan Jepang sehingga banyak pelabuhan alami yang sangat mendukung sebagai dermaga perikanan. Yang ketiga, penangkapan ikan banyak dilakukan dengan menggunakan peralatan dan kapal-kapal canggih dan modern. Apakah keuntungan bagi Jepang melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia? Yang pertama, Indonesia adalah sumber bahan mentah dan energi bagi industri negara Jepang. Indonesia merupakan daerah pemasaran bagi hasil produksi Jepang. Komoditas ekspor ke Indonesia antara lain mesin-mesin, otomotif, suku cadang mobil, elektronik, dan perlengkapan listrik. Sedangkan komoditas ekspor Indonesia ke Jepang adalah minyak, batu bara, tekstil, dan bubur kertas. Inilah fakta-fakta kondisi fisik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi negara Jepang sebagai negara maju. Terima kasih sudah singgah di channel ini dan sudah menonton videonya.
Jika video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat, silakan di-subscribe, like, dan di komen supaya channel ini berkembang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam pendidikan.